Quattro Nations, apa kabar? Nah, di video kali ini di samping kita sudah ada sebuah mobil yang menjadi idola bapak-bapak dari awal kemunculan di tahun 2009 sampai detik ini. Mobil ini memang sedikit infamous ya, karena penggunaannya banyak yang let's say kelakuannya tidak untuk dicontoh lah. Tapi tetap saja mobil ini laris manis, laku, dan selalu menjadi idaman semua bapak-bapak yang sudah punya uang cukup banyak untuk membeli sebuah mobil keluarga. Ini dia Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021 yang facelift. Ya, mobil ini sangat umum ya di jalanan Indonesia. Ini dengan rivalnya Fortuner merupakan mobil yang menjadi simbol dari kelas menengah di Indonesia. Kalau kalian tadinya pertama kali beli mobil, beli Calya misalnya, kemudian kalian dapat rezeki lebih beli Avanza, next stepnya biasanya antara Innova atau mobil ini atau Fortuner. Tapi kita nggak akan terlalu membahas apakah mobil ini seperti apa gitu ya dalamnya, seolah-olah mobil ini baru gitu ya, karena mobil ini tahun 2021 facelift keluaran awal. Kita akan lebih membahas apakah mobil ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2024 ini. Sekarang kalau kalian cek marketplace, harganya ada di kisaran 500 jutaan rupiah ya. Tergantung kalian jago nego atau enggak, sama kebaikan dari penjualnya. Tapi seharusnya angkanya tidak akan jauh dari angka 500 juta rupiah. Sementara kalau kalian beli baru, untuk tipe yang paling laris ini ya, ini tipe 4x2 Dakar, harganya ada di 630 jutaan rupiah. Jadi kalian bisa menghemat 130 juta rupiah dengan membeli dalam kondisi second. Lalu apakah membeli mobil Pajero Sport dalam kondisi second ini layak? Mari kita simak video ini. Secara fascia dibandingkan versi pre-facelift perbedaannya cukup banyak ya. Dia lebih tegap ke atas itu, dan dia lampunya sekarang kecil, pipih. Kemudian juga dia tetap punya 4 titik sensor ya, meskipun ini tipe yang Dakar biasa bukan yang Ultimate, jadi dia tidak punya radar. Kalau yang versi Ultimate di sininya dia ada radar ya untuk adaptive cruise controlnya, tapi di sini belum ada. Namun dia tetap dilengkapi dengan sistem UMS, di mana sistem itu akan mencegah kalian menabrak tembok kalau kalian salah injek pedal gas. Kemudian karena ini mobil second, kondisinya agak-agak sedikit baret ya, tapi ini masih terlihat gagah gitu ya, terutama di warna coklat seperti ini. Menurut kami warna coklat pada Pajero Sport ini sangat cocok ya. Ini adalah Pajero Sport warna coklat kedua yang pernah kami miliki, dan ya meskipun ada notion kalau ini akan lebih susah dijual, namun terlihatnya lebih eksklusif ya dibandingkan kalau kita membeli warna hitam atau putih pada umumnya. Namun kalau kalian mau playing it safe ya, aman gitu di pasar second, kalian bisa cari mobil hitam atau putih untuk mencegah harganya jatuh di tangan pedagang gitu ya. Tapi kalau orang biasa sih nggak masalah warna coklat harusnya. Kemudian karena kita bahas ini sebagai mobil kedua gitu ya, mobil second, ini pajaknya juga sekarang mungkin masih lumayan tinggi ya, di angka 8 juta rupiah untuk daerah Depok. Mobilnya diregistrasi di daerah Depok, sehingga pajaknya mungkin akan lebih tinggi dari Jakarta, saya juga kurang tahu. Tapi untuk kasus ini pajaknya ada di 8 juta rupiah. Kemudian kalau kita geser ke samping ya, ini dia menggunakan velg yang kali ini dia velgnya two-tone ya. Velgnya punya motif seperti palang-palang, ini beda sama motif kipas di versi pre-facelift. Dan dia kalau yang facelift ini menggunakan ban Bridgestone. Ban ini sudah pernah diganti, namun dia tetap menggunakan ban aslinya. Kalau versi awal-awal yang pre-facelift ya, yang CBU, dia menggunakan ban Toyo ya. Lebih bagus, tapi karena ini versi CKD maka dia menggunakan ban Bridgestone. Dan kalau di samping, kalian akan melihat mobil ini sedikit lebih tinggi dibandingkan versi pre-faceliftnya. Tapi kalau kita ke belakang lagi, dari sisi samping ini nggak ada terlalu banyak perbedaan dibandingkan versi pre-faceliftnya. Siluet mobilnya masih sama, profil bannya pun masih sama, hanya beda di velg, dan pintu-pintunya juga masih sama. Namun yang saya temukan di mobil facelift ini, pintunya dia agak lebih berat ya. Dan suara nutupnya tuh agak berbeda dibandingkan versi pre-facelift yang pertama kali muncul di Indonesia. Ya, perbedaan yang paling besar di versi facelift ini juga ada di belakang, di mana sekarang lampunya dia lebih kecil ya, bukan lebih kecil, dia lebih pendek. Tadinya kan dia modelnya menangis sampai bawah sini, namun di versi facelift ini dia hanya sampai sini aja. Ininya sekarang warna body, karena tadinya di pre-facelift ini adalah reflektor, dan reflektornya kali ini pindah ke sebelah
sini. Kemudian di sini juga ada garis warna silver yang membuat dia lebih sedikit manis. Dan kalau misalnya kalian pembeli versi pre-facelift awal di tahun 2016 ya, yang masih CBU juga terutama, itu biasanya kalian belum dapat spoiler seperti ini. Kalian harus nambah lagi, saya lupa berapa harganya ya, tapi awalnya dia polos ya, botak. Nah, tapi kalau di versi facelift ini semuanya sudah dapat spoiler seperti ini. Jadi nggak botak lagi Pajero kalian. Selanjutnya kita akan buka bagasinya. Karena ini versi Dakar 4x2, maka dia belum ada kick sensor. Kalau ada yang Ultimate tuh kick sensornya di sebelah sini ya. Jadi dia nggak di tengah tapi di sebelah sini. Nah, since ini masih yang versi Dakar biasa, maka dia masih pakai tenaga otot. Nih kita tinggal buka aja. Overall ini bagasinya masih sama aja. Dia bagasinya cukup luas ya, karena ini mobil SUV. Dia tapi 7-seater dan sistem 7-seaternya masih sama seperti yang pre-facelift, dimana dia kalau tidak dipakai dia tenggelam ke bawah gitu ya. Dan kalau misalnya nanti kalian mau buka, tinggal diangkat aja dan kalian bisa punya SUV 7-seater. Tapi kalau lagi ditutup kayak gini, kalian bisa lihat bagasinya cukup luas. Ini bisa muat sebuah skuter listrik, kemudian ada 2 dus juga di sini, dan barang-barang tidak penting kalian bisa kalian taruh di sini banyak sekali. Kalau nggak salah, saya lihat ada video Idul Adha ini tahun 2024 ada yang naruh sapi di belakang Pajero Sport ini. Jadi luar biasa ya dia bagasinya. Karena dia sebuah SUV, maka kap mesinnya emang agak berat ya nih. Wah, tapi bagus, berarti dia tangguh. Nah, di balik kap mesin ini masih ada mesin yang sama dengan versi pre-faceliftnya. Karena ini adalah facelift yang keluaran awal banget. Ini keluar di bulan Maret 2021, which is itu sangat-sangat early untuk Pajero facelift ini. Jadi dia menggunakan mesin 4N15 yang sama dengan versi sebelumnya, dengan cc 2400 turbo dengan power 191 PS dan torsi 430 Nm. Nah, kalau kalian membeli versi improvement ya di tahun 2022 atau 2023 ya, maka kalian akan mendapatkan mesin yang sedikit diimprove oleh Mitsubishi dibandingkan mesin ini. Tapi overall perbedaannya nggak terlalu jauh, secara performa ya kelas-kelasnya sama-sama aja lah. Kalian nggak akan terlalu rugi kalau kalian beli versi yang awal ini. Dan ya sisanya ini mesin yang sangat tangguh ya. Ini mobil cukup boros pemakaiannya. Sekarang di 3 tahun ini berarti pemakaiannya sudah 76.000. Artinya per tahunnya 20.000 km lebih. Dan mesin ini masih bertenaga, masih terasa enak. Belum ada problem yang besar-besar karena servisnya juga rutin. Jadi memang mobil ini didesain untuk pemakaian yang cukup cukup itulah berat, pemakaian berat, heavy duty. Dan kalau kalian pakai di Indonesia cocok ya, mau yang di kota atau mau di Kalimantan sana di pertambangan, mobil ini tangguh dan siap melibas medan apapun. Kita tutup lagi. Sekarang kita masuk ke interior dari Pajero Sport Facelift tahun 2021. Ya, ini interiornya sekarang dominan warna hitam. Dan sekarang nggak ada panel kayu-kayu lagi. Mungkin buat beberapa orang kesana jadi kurang mewah, tapi ada nilai positifnya. Jadi dengan warna hitam ini terlihat lebih elegan, lebih simple, dan tidak gampang kotor ya. Dan ini fiturnya juga kurang lebih masih sama seperti Pajero Sport pre-facelift. Namun sekarang dia punya auto hold di sini, kemudian dia juga sekarang bentuknya dia lebih mengotak di sini. Sisanya iya sama ya, kecuali di sini dia menggunakan cluster yang sudah full layar. Dia tidak lagi menggunakan jarum-jarum analog dan semuanya di display menggunakan layar yang lengkap ya. Di dalamnya ada ya, biasa speed, digital, kemudian dia juga ada 2 mode display yang bisa kalian pilih sesuai selera kalian. Dan sekarang kita masuk ke bagian apakah interior ini cukup nahan ya setelah dipakai 76.000 km selama 3 tahun. Bisa kalian lihat sebenarnya balik lagi ke pemakaian ya, bagaimana pemakaian kalian selama menggunakan mobil ini. Tapi kalau kalian rawat dengan baik, apalagi kalau kalian pilih yang warna interior yang hitam seperti ini, karena kalau di Dakar Ultimate 4x2 dia interiornya warna beige, jadi mungkin akan lebih terlihat kotor ya. Tapi kalau warna hitam seperti ini aman sekali, apalagi kalau kalian menggunakan karpet seperti ini ya, karpet Frontier ini dia akan lebih melindungi lagi
interior mobil kalian jadi nggak terlihat kotor ya. Overall bahan kulitnya bagus banget ya, dia durable banget. Ini sering diduduki ya, dia bangku depannya sering diduduki karena ini kita setir sendiri dan tidak terlihat terlalu banyak wear and tear di bagian interiornya. Setirnya juga masih enak ya, masih keras gitu ya, meskipun dia sudah agak-agak licin tapi tidak ada sobek-sobek yang bagaimana gitu ya, meskipun dipakainya cukup heavy duty ya. Mungkin masih banyak pemakaian Pajero Sport yang lebih ekstrim daripada mobil ini ya, dimana mungkin setahun dia bisa jalan 50.000 seperti di pertambangan atau di mana. Tapi menurut kami 75.000 dalam 3 tahun ini sudah cukup merepresentasikan bagaimana durable interior mobil ini. Dan dia sudah ada sunroof ya. Kalau yang versi Dakar 4x2 dia ada sunroof. Kalau Dakar Ultimate dia nggak ada. Kalau Dakar 4x4 dia ada sunroof ya. Jadi emang versi yang paling laris ini tetap dapat sunroof seperti versi pre-faceliftnya, dan dia juga spionnya sudah auto dimming meskipun tidak bisa dimatikan secara manual. Sisanya semuanya sama seperti versi pre-faceliftnya. Nah, sekarang di belakang dia ada pegangan seperti ini ya. Jadi kalau kalian punya orang tua yang mau naik mobil Pajero Sport ini, sekarang pegangannya sudah ada built-in ya. Ini kalian tinggal pegang dan naik dengan mudah sekali. Ini ada di sisi kanan maupun kiri dari bangku belakang mobil ini ya. Dan perbedaan yang lebih bagus lagi dibandingkan versi pre-faceliftnya, sekarang dia ada colokan AC 220 volt 150 watt di bagian sini, dan ini bisa dipakai untuk mencolokkan berbagai macam alat elektronik termasuk rice cooker atau laptop ya. Misalnya kalian kerja di sini dan kalian mau ngecas laptop, ini kalian bisa menggunakan colokan AC 220 volt yang ada di sini. Dan sisanya masih sama seperti versi pre-faceliftnya. Namun di sini safety-nya juga ditingkatkan, dia airbag-nya sudah sampai ke pilar samping sini. Ya, dia ada airbag di samping-sampingnya. Kalau di pre-facelift dia belum ada. Kemudian kalau ininya masih sama ya, kurang lebih seperti ini, dia keluar dari sini. Sekarang ya ini aja nih paling ya, ini kelihatan nih wear and tear-nya setelah pemakaian 75.000. Sering ada minuman di sini dan mungkin ada beberapa cairan yang tumpah di sini ya, gula dan sebagai macamnya, jadi dia agak lengket nih dan susah untuk dikembalikan. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian punya cup holder model sliding seperti ini, kalau bisa minumannya jangan sampai tumpah nih, karena dia jadi lengket seperti ini dan agak susah untuk mengembalikannya. Begitu ya. Sisanya ini masih Pajero Sport yang sangat nyaman. Kulit-kulitnya juga ini tanpa pelapis tinungan tambahan ya, ini masih orinya. Dia nggak ada wear and tear yang terlalu terlihat gitu ya, rasanya masih tetap nyaman dan masih menjadi mobil keluarga yang bisa diandalkan warga Indonesia yang suka berpergian jauh dan mungkin area rumahnya sedikit rusak jalanannya. Ini masih oke banget. Nah, sekarang kita sudah ada di baris ketiga dari Pajero Sport facelift ini. Nggak ada yang berbeda dibandingkan versi pre-faceliftnya, masih sama, dan ini space-nya sempit ya. Ini paha kita nggak tersangga karena emang ini ya space-nya untuk mungkin anak kecil ya. Tapi ini masih jauh lebih baik dibandingkan mobil-mobil yang memaksakan 7-seater. Saya nggak mau nyebut merek, nggak mau nyebut nama, tapi adalah di luar sana mobil-mobil yang dipaksakan 7-seater biar bisa jualan di brosurnya kalau dia 7-seater, padahal pas duduk di belakang kaki kita nggak ada space. Kalau ini masih ada space sedikit ya, apalagi kalau kalian bisa berkompromi sama penumpang depan kalian supaya mereka tegak ya duduknya. Nah, kalian dapat space yang lumayan ada nih ya, meskipun kalian tetap pahanya tidak tersangga, kalau itu nggak mungkin ya. Dan kalau nggak kalian pakai, ini akan jadi bagasi yang besar ya, karena ini bisa kalian flat seperti ini dari belakang sampai ke 1/4 tengah sana. Dia memang agak sedikit tersangga sama bangku tengah, tapi ini sudah besar ya, space-nya besar sekali, bisa bawa barang apa aja, berasa bawa Triton tapi ada atapnya. Jadi ya kalau nggak dipakai ini bisa buat tiduran juga bisa buat bawa barang ya, dan dia flat floor seperti ini. Kalau dipakai ya
mungkin buat anak kecil aja. Ya itu aja kalau di bars ketiganya, nggak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan versi pre-festive-nya. Sekarang langsung aja kita coba jalan mobil ini, bagaimana impresi berkendaranya, terutama setelah 75.000 atau 76.000 mobil ini berjalan. Apakah ada degradasi performa atau adakah bunyi-bunyi aneh? Mari kita saksikan di segmen selanjutnya. Oke, kita sekarang sudah dalam Pajero Sport tahun 2021 ya, dan kita sekarang lagi ada di tol untuk mengetahui experience berkendaranya mobil yang umurnya sudah 3 tahun ini. Mobil ini 3 tahun dengan kilometer 80.000 ya, hampir 80.000, dan bisa kami bilang performanya masih enak banget ya. Jadi mobil ini memang didesain untuk masa panjang atau masa pakai yang tinggi, mileage-nya bisa sampai tinggi. Jadi kilometer 80.000 pun performance-nya belum drop, mungkin dengan berbagai syarat. Tapi mobil ini perawatannya biasa saja sih. Mobil ini memang tidak pernah mengkonsumsi Pertamina Biosolar ya, dia selalu mengkonsumsi bahan bakar Dexta atau Pertamina Dex gitu ya. Tapi saya kurang tahu apakah itu akan berpengaruh atau tidak dengan performa kendaraan Anda kalau memang misalnya Anda biasa pakai Biosolar. Setahu saya sih selama Anda selalu mengganti filter solarnya ya dengan rutin, maka Anda bisa saja menggunakan bahan bakar Biosolar atau sekelasnya. Namun kalau memang Anda sudah membeli mobil dengan kelas ini ya, ini harganya saya kan sekali lagi mungkin di angka 500 jutaan saat ini, sebaiknya Anda sudah memberikan bahan bakar yang terbaik. Ini bisa jadi Pertamina Dex atau bahan bakar lain yang sekelasnya. Kemudian untuk rasa berkendaranya ini memang sangat empuk ya. Pajero Sport ini terkenal dia empuk kalau dibandingkan rivalnya Fortuner misalnya. Mobil ini mungkin buat sebagian orang ya, termasuk saya, itu agak terlalu empuk, jadi mental-mentul ya. Ini mobil memang kalau di jalanan jelek itu terasa ngambang, tapi jadinya kalau kita kayak gini kita buat nah itu sangat terasa body roll dari mobil ini ya. Memang jadi ada sedikit trade off ya, mobilnya empuk tapi jadinya agak sedikit limbung dan body rollnya lumayan terasa. Kalau untuk saya pribadi mungkin saya lebih prefer kalau mobil ini sedikit mungkin lebih stiff ya sebenarnya, agar ada balance antara empuk dan kestabilan dalam berkendara. Lalu untuk performa dalam kecepatan ya, mobil ini memang saya akui sedikit lebih cepat dibandingkan Fortuner yang menjadi rivalnya. Mungkin itu dikarenakan transmisinya yang jauh lebih canggih dibandingkan Fortuner di tahun 2016 sampai 2021 untuk mobil ini, bahkan sampai sekarang ya. Mobil ini menggunakan transmisi 8 speed AT yang juga digunakan mobil-mobil mewah. Jadi rasa berkendaranya lebih responsif jika dibandingkan Fortuner. Ditambah lagi mobil ini memang main di torsi bawah, dia redline-nya di 4000 sehingga sangat cocok ketika disambungkan dengan transmisi 8 percepatan yang dilakukan Mitsubishi. Namun sayang di versi terbarunya yang nantinya akan masuk ke Indonesia, facelift terakhir, kabarnya transmisi ini akan digantikan dengan transmisi 6 speed biasa. Untuk dari segi kenyamanan, mobil ini joknya saya akui lebar sekali ya. Joknya lebar, kemudian dia menggunakan kulit yang sangat empuk, jadi enak ya buat pengendaranya. Dan ini dibandingkan rivalnya gitu, ini pedal shiftnya sangat tegas gitu ya, plus dan minus. Dan ini tidak bergerak ketika setirnya juga dibelokkan, jadi mungkin agak bingung, atau ada yang juga justru malah suka karena jadinya lebih reliable dan tidak berpindah-pindah lah pedal shiftnya. Sementara untuk setirnya sendiri, ini saya akui memang setirnya agak ngambang ya, sama kayak mobil ya. Jadi setirnya ini mungkin power steeringnya sangat kencang, jadi dia power steeringnya kayak no feel gitu. Dia kalau kita belokin dikit kadang nggak balik gitu, jadi kurang ada feelnya. Namun tetap saja ini mobil yang sangat mengasihkan untuk kelas big SUV, apalagi ini salah satu mobil favorit di Indonesia, sebagai status simbol lah kalau Anda telah masuk kelas menengah ke atas. Ada alasan kenapa mobil ini laris manis, selain karena mobil tinggi,
mobil ini juga mumpuni untuk jalanan Indonesia yang banyak tidak modusnya. Nah, jadi bagaimana kesimpulan kami tentang mobil ini? Apakah masih layak dibeli di tahun 2024? Tentunya sangat layak jika Anda memiliki uang 500 juta rupiah. Ini merupakan opsi yang menarik karena lumayan diskonnya dibanding versi barunya yang 600 jutaan. Anda bisa menghemat 100 juta dengan membeli mobil ini dalam keadaan second dan tetap menikmati rasa berkendara big SUV yang mumpuni dan bisa dibawa kemana aja. Jadi kalau Anda punya 500 juta, jangan ragu untuk membeli Pajero Sport ini. Dan bisa juga Anda bandingkan dengan rivalnya, karena memang plus minus ya, dan preferensi lagi. Anda lebih suka plus dan minusnya siapa? Fortuner, Pajero, atau rival-rivalnya yang monokok lain? Nah, itu dia lah Water Nations. Kita sudah mencoba Pajero Sport Facelift tahun 2021. Dan setelah 75.000 km mobil ini jalan, menurut kami kondisinya masih sangat oke, sangat durable, dan wear and tear-nya itu tidak terlalu banyak terlihat ya, karena dia juga interiornya warna hitam, kemudian spare partnya memang didesain untuk heavy duty. Jadi daya tahan dari mobil ini memang tidak diragukan lagi, dan harganya pun sama, harganya cukup bertahan di angka 500 jutaan rupiah. Tapi itu sudah cukup diskon yang besar dibandingkan kalau kalian beli baru di 630 juta rupiah. Lalu apakah masih worth it untuk dibeli dan apakah lebih baik dibanding Fortuner? Maka itu terserah kalian. Tapi kalau kalian memang mencari mobil yang umum di Indonesia ya, spare partnya banyak dan menjadi simbol bahwa kalian sudah berhasil menjadi kelas menengah di Indonesia, maka Pajero Sport ini sangat cocok untuk Anda miliki. Tapi pesan dari kami adalah jangan arogan ketika menggunakan mobil seperti ini, karena sejatinya mobil ini dibikin tinggi bukan untuk meninggikan derajat Anda dibanding orang lain, namun untuk melibas medan dan memberikan kesenangan berkendara, petualangan yang hebat untuk keluarga Anda. Sekian saja video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau kalian belum, dan komentarlah seperti netizen yang budiman. Bye-bye.